Stroke dapat menyerang kapan saja. Apa saja sih penanganan yang harus segera dilakukan pada pasien stroke? Salah satunya adalah terapi trombolisis pada stroke iskemik. Yuk kita bahas lebih lanjut. Halo sahabat Siloam, perkenalkan nama saya Dr. Dina Meliana, spesialis neurologi. Kali ini kita akan membahas mengenai terapi trombolisis pada stroke iskemik. Stroke iskemik adalah salah satu jenis stroke yang terjadi ketika aliran darah ke sebagian otak berkurang atau terhenti akibat tersumbatnya pembuluh darah di otak, sehingga bagian otak yang tidak mendapatkan suplai darah dan oksigen yang cukup akan mengalami kerusakan dan kematian. Trombolisis berasal dari kata trombo dan lisis. Trombo adalah bekuan darah, lisis artinya melarutkan atau menghancurkan. Trombolisis ini jadi merupakan suatu terapi utama pada stroke iskemik yang bertujuan untuk menghancurkan atau melisiskan bekuan darah atau trombus yang menyumbat pada pembuluh darah tersebut. Diharapkan dengan dilisiskan, aliran darah ke otak yang tadi mengalami kekurangan darah dan oksigen dapat dipulihkan kembali. Nah, obat yang diberikan biasanya alteplase. Pemberiannya melalui intravena infus. Hanya efektif bila diberikan dalam waktu kurang dari 4,5 jam dari onset gejala. Trombolisis ini harus diberikan dengan cepat karena kita ada istilah time is brain. Kenapa? Karena setiap detik, setiap menit dalam penanganan stroke ini sangat berharga. 1 menit keterlambatan setara dengan 1,9 juta neuron akan terjadi kematian. Jadi makin lama penundaan pemberian trombolisis, itu akan makin banyak sel otak yang akan terjadi kerusakan permanen. Kita harapkan pemulihannya bisa lebih sempurna. Angka kecacatan bisa kita kurangin dan risiko kematian juga kita bisa turunkan. Tahap pertama kita sebut dengan tahap pra rumah sakit atau pre-notifikasi, di mana begitu mengalami gejala stroke, misalnya mulut mencong atau tidak simetris, bicara sadel atau pelo atau gangguan bahasa, kelemahan anggota gerak sesisi, langsung segera bawa ke rumah sakit. Kedua, tahap pemeriksaan di emergency. Begitu pasien datang sampai di emergency, akan dilakukan penilaian dengan cepat, baik itu secara anamnesa, pemeriksaan fisik, pemeriksaan neurologis, tanda vital, oksigen, kemudian kita akan cek darah, dan segera akan dilakukan CT scan kepala karena untuk menentukan apakah ada perdarahan pada CT scan kepala. Tahap ketiga, tahap untuk persiapan pemberian trombolisis. Jadi setelah pasien kita evaluasi dan memenuhi kriteria infusi dan tidak ada kontraindikasi untuk pemberian trombolisis, kita bisa langsung berikan obat trombolisis ini, yaitu alteplase. Dan kita sesuaikan dosisnya tergantung dari berat badan pasien. Pemberiannya pun kita berikan secara bertahap. Yang pertama, kita berikan 10%-nya dulu melalui bolus intravena. Dan yang kedua, 90% sisanya dosisnya kita berikan secara kontinu melalui intravena infus selama 60 menit. Tahap keempat, kita pada tahap observasi selama pemberian sampai setelahnya. Total per observasi 2 jam. 1 jam pertama saat pemberian trombolisis kita observasi apakah ada efek samping atau komplikasi dari trombolisis ini. Tahap kedua yaitu 1 jam berikutnya setelah selesai pemberian trombolisis kita juga harus observasi adakah tanda-tanda perdarahan ataukah nyeri kepala sehingga kita bisa tangani lebih cepat di emergency. Setelah pasien stabil, kita dapat memasukkan pasien pada rawat inap yaitu stroke unit. Tidak semua pasien dapat diberikan trombolisis. Di antaranya, 1, pasien yang datang lebih dari 4,5 jam dari onset. Kedua, pada CT scan didapatkan adanya perdarahan. Yang ketiga, pasien ini mempunyai risiko atau riwayat perdarahan. Selain itu, pasien-pasien dengan pasca operasi besar misalnya, atau ada riwayat perdarahan aktif dalam 2-3 minggu terakhir, dan risiko perdarahan yang lainnya. Terapi trombolisis ini memang gold standar untuk terapi stroke iskemik hiperakut.
walaupun memang tidak sepenuhnya tanpa resiko. Risiko yang paling sering adalah risiko perdarahan. Nah, menurut penelitian, risiko perdarahan ini kurang lebih angka kejadiannya 6-7%. Risiko perdarahan aktif akibat trombolisis ini 2-3%. Nah, tapi persentase ini jauh lebih kecil dibanding kalau pasien tidak mendapatkan trombolisis. Trombolisis merupakan terapi utama dan paling efektif untuk stroke iskemik hiperakut. Menurut studi klinis, 30-40% pasien yang mendapatkan terapi trombolisis ini mengalami pemulihan yang lebih baik. Tapi ingat, pemberiannya harus dalam waktu kurang dari 4,5 jam onset gejala. Salam sehat!